tetapi saya dipaksa ya, terpaksa dan dipaksa harus beristirahat, berhenti untuk menjalankan PSD 2014 akhir. Mungkin karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan saya di bidang finansial, ternyata imbasnya akan mendapatkan satu masalah lah. Pengalamannya Peter ini dengan PSD-nya dan jatuh bangunnya bisnis itu, kalaupun saya ditawarin, bayarlah supaya dapat pengalamannya dia, nggak mau sih ya. Betapa mahalnya. Pengalaman adalah guru paling berharga itu bukan omong kosong. Itu kesannya arogan dulu PSI selalu ingin ada di acara-acara luar negeri, tidak pernah ikut acara lokal gitu. Dulu punya pemikiran ya, entahlah itu benar atau tidak pemikiran saya. Tapi kalau sudah besar di bawah, mau naik ke atas kan kita harus naik lagi, lebih sulit lagi malah. Tapi kalau udah dari atas kita promosinya menyebar ke segala area gitu, kita mau turun juga lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips. Ini podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bersama para pelaku UMKM dan koperasi inspiratif dari seluruh pelosok Jawa Barat. Kita kupas tuntas kisah jatuh bangun, merintis usaha, tips jitu membangun bisnis, rahasia sukses sampai cara memperkuat organisasi melalui koperasi. Pastinya bareng sama saya Edi Brokoli yang bakal nemenin kalian di setiap episodenya. Jadi tong bararete wae mendingan nonton Ubar BT di YouTube dan juga bisa kalian dengarkan versi audionya di Spotify. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share karena kontennya insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan di episode kali ini kita kedatangan narasumber seorang yang sangat berjaya dulu di dunia perclothingan ya. Sempat hilang dulu dan kembali lagi. Nanti kita bakal cerita. Tadi saya bilang di awal kupas tuntas soal jatuh bangun berbisnis. Nah, ini orang yang sangat bisa menginspirasi kita karena jatuhnya gitu kira-kira ini mah. Nanti kita bahas ya. Selamat datang Peter Firmansyah, owner dari Peter Saideni. Hatur nuhun sudah menyempatkan Sami-sami Kang Edi, Mang Peter. Terima kasih sudah diundang langsung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya karena Peter ini sekarang lagi sibuk karena baru buka lagi store-nya Peter Saideni ya. Store offline. Buka di Jalan Sultan Agung, Bandung. Jalan Sultan Agung, Bandung. Ya, Instagramnya Peter Saideni original. Baru lagi itu teh. Baru lagi. Karena sempat yang lama sempat dihack ya. Sempat ada hacker gitu, sempat hilang, kita baru bikin lagi. Ya. Tapi konon kabarnya sangat dinanti nih kembalinya teh. Alhamdulillah. Gimana kemarin waktu opening? Alhamdulillah opening sih sebenarnya itu soft opening ya. Jadi belum grand opening nih. Jadi masih kecil-kecilan, masih beberapa kerabat-kerabat dekat yang memang diundang, tapi alhamdulillah antusiasnya yang semua menyambut baik ya. Betul, yang diundangnya orang-orang tertentu tapi yang datangnya ternyata banyak juga customer yang datang gitu karena tahu di media sosial. Betul. Customer teh para penggemar PSD ya, fans dulu. PSD, loyal fans ya, memang penggemar dari zaman dulu sampai sekarang yang istilahnya mereka sebut sendiri. Ada yang nyamperin kamu nggak? Ada, jadi cerita komputer saya emang betul, itu selalu begitu. Dari dulu emang. Selalu setiap kali ada customer atau fans PSD yang ketemu saya, dia bukan cuman kayak mau beli aja tapi pasti menceritakan masa lalunya. Ada kemarin suami istri datang sama anaknya, istrinya yang cerita gitu kayak, Mas Peter, saya ketika zaman pacaran nih sama suami saya, kamarnya semua full stiker PSD. Bajunya satu lemari PSD sama celana. Gila, saya itu juga kemarin datang mereka. Ada mereka itu. Ada mereka. Ada yang sampai pakai artikel zaman dulu. Ada, dia bilang gini, ya kalau pakai artikel mungkin kayaknya enggak ya. Karena mereka selalu bercerita ini dari kaos S sekarang double XL katanya. Tapi yang S-nya masih disimpan katanya. Gitu. Ini Peter bawain t-shirt buat saya juga, saya udah tegang kan takutnya ukurannya kan. Tapi dia udah ngitung katanya pasti. Udahlah pasti buat Mas Edi. Oke, ini aman. Iya, emang harus agak gede dikit. Ini artikel barunya PSD ya, yang bisa kalian lihat nih.
Selain t-shirt, sekarang yang comebacknya PSD apa aja artikelnya? Sama seperti zaman dulu ya, karena Hmm. PSD terkenal dan produk utamanya adalah celana jeans. Mungkin kalau Denim dulu ya. ya produk celana jeans denim, mungkin kalau dulu kita banyak di artikel-artikel celana anak band ya. Anak band kan celana-celana ngetat, celana-celana kecil. Sekarang kita mencoba ada di era sekarang, mencoba untuk bisa menggait juga generasi-generasi baru yang suka dengan celana-celana kekinian. Kalau bisa dibilang apa sebutannya celana skena gitu. Celana skena teh kumaha sih? Saya juga bingung awal Kumaha celana sih? skena itu gimana sih, ternyata celana skena itu yang memang sedikit besar, Besar. loose, atau ada beberapa yang lagi gaul-gaulnya kayak carpenter lah, kargonya agak sedikit baggy lah gitu, ada sedikit besar, Nggak ada lagi embung. pokoknya yang pensil-pensil tuh. Ya, tetap masih ada. Masih ada. Yang pensil sih sebutannya mungkin dulu skinny ya. Tapi Urang geus mulai dibully makanya segini. Aduh, kamu nggak culture. tapi karena memang kayak orang zaman dulu yang terbiasa mudanya begitu, pasti dia nggak akan berubah gaya mereka. Kurang kan, mah masalahnya Gitu ya ya. Peter. Gua makan naik motor teh memang looknya jadi keren banget kalau celananya gombrong-gombrong ya. Ya. Tapi lamun ngebut kaki kita kayak dicabokkan ke angin. Pegel-pegel gitu ya. Emang Iya. emang naik motor teh bukan ya gimana ya, harus fit, Harus nyaman. harus fit kan. Harus nyaman karena kan selangkangan ketika naik motor juga harus bahannya harus Eh, nyaman. Ari urang mah pampangna lamun keur tarik sih lamun kalau lagi ngebut celana terlalu gombrang koplok-koplok itu teh nyabokan kulit dan gak enak. Ngebut celananya masih gini cenah ya. Ya gimana tuh, harus gimana? Gini. Oke. Nanti gue coba lah. Berarti nanti gue harus main ke toko nih. Betul, harus, karena memang sekarang lebih bervariatif. Tapi tidak mengubah karakter si PSD Karakternya apa? zaman dulu ya. Karakternya apa PSD? Kan memang kan gini ya. Berjaya, hilang, kembali. Berarti kan nggak bisa dong langsung dengan karakter baru, harus. Betul. Nah, karakter PSD itu gimana sih? tetap dibawa kok karakter Ya, lama. karakter PSD itu gimana sih? Jadi dari dulu memang saya kan anak band ya, ngeband, terus kita gaul sama pemain band juga. Saya juga besar dengan orang-orang di Lingkungannya, sekitar saya, circle-nya. circle-nya skena musik ya sebutnya. Musik. Dulu memang skena juga, tapi skena musik gitu. Ya, oke. Jadi ya mau tidak mau dari zaman dulu ketika memulai si PSD, kita sudah, ya saya dari awal sudah mencoba konsepnya tuh ke musik gitu. Jadi kalau memang dulu ada brand misalkan runaway-nya dengan model atau mempromosikan produknya dengan model, saya lebih ke fokus ke bidang musik. Jadi produk saya dipromosikan, diperlihatkan oleh anak-anak band. Oke. Jadi karakternya apa? Lebih ke kayak rock and roll aja gitu, kayak dulu kayak orang pemain rockstar, gimana gayanya, looknya ya Rebel. seperti itu, Rebellious. rebel Oke. gitu. Gimana gaya di panggung seseorang ketika main band, Itu ketika yang bawa gitar. itu karakter itu yang dibawa kembali ketika comeback. Betul. Oke. Sebenarnya tetap ya dulu seperti itu, sekarang pun ingin masih seperti itu gitu, karena ternyata jiwa saya, mungkin istilahnya kolam saya nggak jauh gitu. Karena kayak pernah ketemu lagi pas opening, ada beberapa teman dari anak-anak band yang tadinya kayak kayaknya pensiun nih dengerin lagu keras nih, atau pensiun ke gis-gis, tapi ternyata toh rezeki atau takdir Tuhan tuh ngebenturinya ke saya harus ke skena musik dan ke musik keras-keras lagi nih kayaknya gitu. Dan ternyata memang PSD di situ Di situ, rootsnya gitu, itu rootsnya berarti di ya. situ. Biarpun tetap menjawab tren yang sekarang Betul ada. sekali, Oke. tetap menyediakan membuat sesuatu yang memang di era kekinian, era sekarang gitu. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang spontan dulu. Woi, dari gua. Sekarang kita agak ke belakang lu dikit. Seorang Peter Firmansyah ini, ceritakan dulu dong perjalanan hidupnya dulu sampai akhirnya masuk ke dunia fashion ya. Memang kuliahnya basicnya apa kok bisa ke fashion? Saya nggak kuliah sama sekali, sempat kuliah tapi nggak Nggak. dilanjut gitu. Jadi saya memang kalau orang bilang lulusan mana ya, saya bilang lulusan SMA. SMA, Tapi oke. memang saya Minatnya? dari dulu orang tua saya bukan orang tua yang berada. Memang saya bukan pewaris ya, gitu. Dari dulu terbiasa
diajarkan dengan mode survival lah gitu. Oke. Setiap hari, setiap sekolah atau apapun juga saya nggak yang selalu dikasih uang jajan yang cukup gitu. Jadi dari SD pun saya selalu berpikir gimana caranya saya bisa dapat uang tambahan. Itu dari sejak kecil, itu sejak ini sudah begitu gitu. Jadi mode survive-nya udah dari dulu gitu, dari kecil ya. Gimana caranya bisa dapetin uang lebih, kan anak kecil lah pada umumnya gitu. Pada umumnya anak kecil, apalagi zaman dulu juga memang mungkin nggak seheboh sekarang ya keinginannya. Tapi dari kecil aja kan kita pengen lah kayak lihat orang misalkan pakai beli layangan nih. Dulu kan zaman dulu mainnya kayak gitu-gitu aja. Sepeda lah. Sepeda lah, layangan lah, atau misalkan lagi ekstrakurikuler, pengen kecamatan renang lah atau apa ya, hal yang begitu sih. Itu saya memang dibiasakan untuk membeli sendiri, tidak minta orang tua. Karena orang tua tidak memberikan, mungkin ya karena keadaan ekonomi tidak dulu kan tidak berkelebihan, hanya cukup untuk mungkin makan gitu. Jadi kalau ketika ada ingin sesuatu ya saya berjualan, berdagang. Oh, dari kapan pertama kali dagang? Itu sudah dari sejak SD berdagang. SD dagang. Saya pengen beli layangan nih. Layangan stiker. Jadi gini dulu. Awalnya gini, saya pengen beli layangan nih. Itu jadi akhirnya kebawa sampai sekarang ya. Tapi dulunya saya mau beli layangan nih. Gimana caranya saya bisa main layangan, kalau kalah ada layangan baru. Tapi saya tetap dapat uang. Ya saya jual layangan akhirnya. Jadi istilahnya kan saya suka main layangan nih sampai hitam kan dulu zaman dulu sampai kayak dakocan ya, hitam gitu. Di sawah mainnya kan gitu. Jadi gimana caranya saya juga bisa main layangan tapi saya bisa dapetin duit nih gitu. Saya beli ke pasar. Biasa kan dulu kalau saya juga termasuk anak yang disayangi sama neneknya. Jadi kalau orang tua ibu bapak nggak ngasih uang, nenek ngasih nih per bulan. Tapi uangnya saya beliin modal tuh buat beli layangan lah, kelereng lah atau apalah gitu. Kalau zaman dulu ada namanya ado muncang tuh. Ya kan? Saya beli muncang tuh di pasar tuh. Gitu. Saya beli setiap sekolah. Licik tadi saya beton. Ayo nusuk licik di sian beton. Semen ya. Di sekolah saya jual muncang. Anak-anak kan semakin banyak yang kalah kan semakin pada beli lagi tuh. Begitu pas pulang sekolah saya jual layangan. Jadi alhamdulillah dari situ ya kayak mau apapun gak harus minta orang tua saya bisa beli. Jadi basicnya bisnis ya, bukan fashionnya nih. Karena pada saat dulu memang kepikirannya dagang udah gitu aja sih. Dagang. Dari usia sangat muda ya. SD sudah berdagang. Masuk ke SMP juga sama dagang lagi. Tapi ke SMP kesukaannya udah berbeda. Tapi semua bidang-bidangnya yang memang bidang pada saat itu dilakukan dan disukai. Tidak pernah melenceng ke hal yang lain gitu. Nah, tapi pertama kali merasa bahwa diseriusin. Nah, iya mah serius aja namanya dagangnya gitu. Bukan karena pengen layangan gitu. Itu kapan berarti? Sebenarnya ketika berdagang itu walaupun ketika mulai PhD pun tidak ada yang serius Kang. Oh ya? Semuanya mengalir aja karena kan intinya satu, survival, mencari nafkah, mencari uang tambahan buat jajan, buat hidup. Jadi kalau dibilang serius nggak ada bisnis plan sekalipun ketika memulai gitu. Berarti kalau gitu PhD sendiri dimulai di tahun? Di tahun 2000. Sebenarnya saya kan saya pernah kerja dulu nih. Di retail. Kerja di serving industries awalnya tuh. Belajar di situ kan, mau tidak mau kan saya orangnya selalu kalau ada sesuatu tuh dipikirin, dipelajari. Walaupun saya sedang bekerja tapi saya sambil belajar gitu kayak. Ini kok jualnya mahal, kok bisa sih mereka jual mahal, modelnya bule-bule gitu ya. Apakah karena fotonya bule, modelnya bule, harganya lebih mahal, bisa laku dibanding orang-orang yang jualan lebih murah. Itu saya pikirin. Setelah itu saya akhirnya keluar tuh, pindah lagi ke clothing industry. Pernah kerja di clothing industry. Di situ saya belajar lagi. Tapi kenapa ada yang kurang di sini nih? Tapi mereka juga laku-laku juga ya. Nah, isinya jualan mahal laku, jualan murah juga laku, ternyata ada pasarnya gitu. Ya saya pelajari juga tuh 2005 baru saya memulai pindah juga ke keluar kerja, saya memulai mencoba menjadi vendor. Membuat celana jeans untuk brand-brand lokal pada saat itu. Jeans dulu. Waktu itu ada brand yang terkenal tuh dengan celana jeans. Kamu jadi konveksinya atau jadi apa? Jadi yang buatnya ya kalau konveksi saya nggak punya konveksi ya. Karena saya ke orang lain, tapi saya istilahnya punya ilmu, punya pengalaman dan punya memang kesukaan dulu tuh di bidang celana jeans. Ya akhirnya mencobalah gitu kayak siapa tahu dapat duit nih karena kalau kerja kan tahu sendiri ya gitu. Ternyata dimarahin lah segala macam lah, gajinya juga nggak seberapa gitu.
Akhirnya mencoba untuk membuat celana jeans buat brand-brand lokal ini. Ya alhamdulillah ada dapat rezekinya. Ya semuanya mengalir aja, nggak ada yang direncanakan atau apa-apa, tapi mengalir. Akhirnya dapat rezekinya di kolam itu, di situ ya saya jalanin, saya kerja keras, alhamdulillah. Nah baru dari situ kepikiran, kalau jadi vendor udah untungnya dikit juga, ditambah kalau barang reject nggak diambil Kang. Jadi Harus harus kita yang ngejual barang rejectnya. Terus pikir-pikir, ini kan kalau zaman dulu kan orang clothing brand tuh kalau bikin brand nggak sedetail zaman sekarang. Ya. Kancing masih polosan, kulit masih biasa aja, label pun juga nggak begitu yang rame gitu ya. Sesimpel itulah dulu bikin brand lokal tuh. Kayaknya kalau saya ganti labelnya cocok nih, bisa dijual lagi. Oke. Awalnya dari situ, Dari dari situ. barang-barang reject. Kapan itu? Itu Ingat nggak? 2006 lah, 2007 lah. 2006. Saya jual lagi, dulu mereknya Revenge. Dulu mereknya Revenge. sebelum Revenge Peter gitu, Sedan Revenge ini, tuh kenapa Revenge? Pengen balas dendam nih gitu. Tapi Balas kayaknya dendam dari apa? dari ya istilahnya Pernah kayak dizolimi kamu? ya dizolimi sih enggak. Sebagai kan gairah anak muda itu loh. Oh iya iyalah, namanya masih muda. Anak muda lah, kayak pengen sesuatu yang tadi Gua bilang juga bisa. rebel gitu loh. Gue juga bisa. Nah, kayak gitulah anak muda masih pemikirannya kayak gitu. Jadi, tapi ternyata namanya nggak berkah, nggak barokah gitu ya. Jadi laku sih, tapi kayaknya ada perasaan di dalam hati tuh kayak kayaknya kurang gitu. Kalau dibilang laku ya alhamdulillah laku, cuman kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi Mun hayang laku kudu make for hareupna, soalnya for Revenge mah laku. oh iya benar. Iya benar. Laku pisan ben eta Laku ya. edan. Menjual ya. Harus Oke. menjual. Jadi 2006 ya, 2006 masih pakai Revenge. Udah masih pakai. Revenge. 2007 Terus? gantilah kan ngeband tuh sama teman-teman. Nah, balik lagi terinspirasi dengan anak band. Oke. Ketika band kan anak-anak kok celananya jelek-jelek sih lu gitu kan. Ah. Negara lagi celananya gitu. Udah dibikinin dah gitu ya. Dibikinin oke. celananya semua satu personil dibikinin gitu. Pada saat itu ya saya bikin namanya Peter Sesori aja sesuai nama band. Seolah-olah itu merchandise band gitu. Jadi kalau Oke. kalau nggak laku pun ya ini merchandise gitu. Ya nggak ada judge apa-apalah gitu karena ini merchandise band, tapi orang bikin kaos saya bikin celana jeans kan aneh gitu pada saat itu. Bikinlah itu nama band saya kan dulu namanya Peter Sesori. Itu juga ceritanya juga band Peter Sesori lucu juga nama Peter Sesori itu. Gitu. Kenapa tuh? Spontan aja. Setiap manggung, setiap latihan selalu telat. Kamu teh. Ya, semuanya, gak saya doang. Jadi kalau kamu kan namanya Peter Sesori, jadi si Peter. ya, kan kalau booking saya, atas nama siapa? Peter. Dulu ada namanya Room Studio, pernah denger Saya nggak? tahu. Nah, itu ya. Mana Sama mah gua telat ada- wae euy cenah. Latihan teh ngan setengah jam. Sorry Kang euy. Nah, gitu jawabannya. Jadi nama band. Oke, siap. Ngaranna Peter Sorry. Siap. Jadi kalau booking lagi gitu. Jadi Peter Sorry semuanya spontan gitu. Itu 2006 ya. 2007. 2007 ya. Ya alhamdulillah aku juga, tapi karena dulu kan saya berteman sama ada Uca ya, mantan vokalis Rocket Rockers tuh. Beliau sering nginep tuh di kosan saya zaman dulu tuh, karena memang dulu juga saya dagang di kosan kan. Stok barang tuh di kosan. Terus dia tuh kayak geuleuh kieu ngaranna Peter Sorry jika band diganti atuh ngaranna kitu merada serius gitu. Nyanya ganti kunaonnya aja. Ambil kita ambil ngobrol. Nya Peter Sesden nih, enggak segitu sih kan. Oh, Gitu. Uca itu yang Gitu. bilang. Oke. Ya udah deh ganti besoknya nah. Jadi semuanya spontan aja kan, mengalir aja. Nggak ada yang by design ya. Nggak Lebih ada ke- by design karena semua yang saya lakukan tuh sesuai dengan ya pada saat itu saya sedang ngapain, suka apa ya saya jalanin. Semuanya sesuai dengan kesukaan, kemampuan. Berarti boleh dibilang Peter Sedan ini lahir tahun 2007 ya. 2008. 2008 dari hanya mau ngedandanin personil band Peter Sesori waktu itu. Terus cepet banget kayaknya prosesnya. 2008 teh CPSD teh hasum aja namanya. Nah itu jadi kayak gini. Jadi buat teman-teman ya khususnya kayak siapapun yang mau bangun bisnis sebenarnya cepet tuh bukan karena memang viral atau memang karena luck ya. Tapi memang saya menjalaninya sesuai dengan sesuai dengan kemampuan. Dua sesuai dengan skill yang memang pada saat itu saya punya. Ketika saya membuat konsep band tuh pada saat itu memang si skena musik lagi rame-ramenya Kang. Iya. Jadi semuanya tuh pas gitu. Kayak saya ya walau alam ya mungkin itu sudah rencana Tuhan, baik lagi ke Tuhan yang ngatur, takdir Tuhan yang memberikan ya kesiapan sama keberuntungan buat saya kan istilahnya keberuntungan itu ada ketika kesempatannya ada, kitanya siap. Ya. Kang Betul, gitu. Setuju. Jadi pada saat itu ketika saya memulai dengan si PSD, tiba-tiba kepikiran
itu rame tuh, ada brand Macbeth, ada brand Etiquette, lagi rame juga. Saya sempat kepikiran kenapa enggak ini mereka kok celananya jelek-jelek gitu. Si pemain band ini di luar negeri sekalipun, di Amerika sekalipun kok celananya biasa-biasa. Kan saya dulu pernah chat-chatan tuh karena kalau zaman dulu sering nge-warnet tuh. Dari malam tuh nge-warnet mulu. Ya kerjaan saya chatting aja, email-emailan sama ada band dulu kesukaan saya nama bandnya Silverstein, Every Time I Die. Itu band-band memang dulu saya suka. Saya coba personil suka ngobrol sama personilnya. Dia bilang, "Kita kalau pakai celana jeans belinya celana jeans cewek," katanya. Size-nya agak gede supaya apa? Supaya pas karena di sana tidak ada permak jeans kan. Di luar negeri kan nggak ada permak jeans ya. Ada pun juga mahal sekali katanya untuk mengecilkan, membongkar custom gitu. Jadi wah, PSD bisa jadi solusi buat anak-anak band nih yang memang mencari celana yang pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi mereka bisa memakai celana PSD. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada brand tersebut, ada brand Swedia ya, namanya Cheap Monday dulu. Denim. Dulu dia sudah mengusung konsep skinny gitu. Cuman memang barangnya memang rare gitu, susah didapat dan mahal pada saat itu. Dan akhirnya jadi band luar negeri yang pertama kali di-endorse oleh PSD apa? Dulu ada yaitu Silverstein Ya. Sky is Airplane sama August Burns sama Every Time I Die langsung. Itu tahun berapa? 2000 langsung. Pada saat itu yang membuat PSD tahun 2008 langsung itu meledak. Karena ketika memulai saya langsung kayak kan kalau orang ada beberapa brand terkenal di luar negeri atau bisa invasi ke luar negeri setelah berapa tahun dia menjalani bisnisnya gitu. Bisnisnya maju, progresnya ada, barulah memulai invasi gitu ke luar negeri. Kalau PS memang dari awal, Kang. Saya sudah langsung mengendorse band luar, mencoba terus gimana caranya supaya dikenali di luar negeri dulu. Saya mikirnya gitu kayak pengennya gak apa-apa lah, karena kan dulu jualan zaman masih di Kaskus sama website aja gitu, nggak punya toko sama sekali. Itu gimana kamu memulainya percakapan dengan mereka itu? WKR pisan naon lah. Memang WKR harus. Itu berarti modalnya. Harus modalnya WKR. Kalau ayah kera saya masih nyumput sekarang kan. Cuek aja ngobrol gitu. Karena kan dulu punya website kan, jadi kayak kita tawarin, kita. Ada nggak pernah dapat penolakan nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak waktu itu. Karena pada saat itu bandnya juga masih kecil, belum gede-gede. Tapi kan mungkin ada nggak? Cek marahnya, siapa sih ini dari Indonesia gitu? Oh enggak, semuanya. Kita digituin nggak sih? Bule tuh nggak gitu kan? Bule nggak gitu kan? Bule tuh respect kan? Nah, saya mau ngasih tahu ke yang nonton bahwa kita kadang-kadang suka merasa diri kita inferior. Betul. Padahal mereka yang terkesan superior nggak pernah kayak gitu kok sama kita. Betul. Jadi kenapa kita harus merasa diri kita inferior? Betul sekali. Ya kan? Ya kan itu tuh sesuatu yang sangat salah. Bahwa kita orang di Indonesia, negara dunia ketiga lah cenah gitu kan. Orang Indonesia merasa dirinya inferior. Itu yang hal yang harus kita jauhkan. Benar. Kalau kita mau maju. Benar sekali. Ini udah terbukti nih waktu sama PSD bahwa merasa setara aja kita sama siapa. Betul, emang harus begitu. Dan percaya diri aja. Dan terbukti kan, mereka juga nggak pernah. Nggak yang mengejek. Siapa lu dari negara mana lu? Apa lu? Ngapain lu kontak-kontak kita mau ngomong apa? Ini real soalnya. Benar. Bahwa bangsa kita banyak yang merasa dirinya inferior terutama terhadap bangsa-bangsa Eropa ya. Betul. Eropa Amerika ya, yang Caucasian ya, yang putih ya. Jangan pernah merasa inferior. Harus tumbuhkan percaya diri kita kayak PSD 2008. Jadi melesatnya justru karena dikenal dulu di luar negeri. Betul. Setelah banyak band yang pakai, saya minta fotonya juga nggak saya bayar ya, nggak ada yang dibayar sama sekali, Kang. Barter produk ya. Barter produk aja. Jadi kalau misalnya, PSD bisa gini, kalau mungkin akhirnya kesininya banyak orang-orang atau brand yang bayar agensi kan untuk bisa dipakai sama artis luar kan. Saya dengan PSD dari dulu tidak pernah membayar sepeser pun. Si band-band tersebut. Jadi kamu PSD setelah dipakai oleh band-band luar, foto-fotonya juga banyak, itu yang memperkuat brandnya di dalam negeri untuk jadi pengen dibeli orang. Betul, dan pada akhirnya kan dengan seperti itu ada beberapa undangan atau misalkan event segala macam yang akhirnya mengundang PSD untuk bisa pergi ke luar negeri. Di situ dan akhirnya orang mengiranya si PSD itu brand luar negeri bukan sih? Gitu, karena aktivitasnya banyak di luar negeri gitu. Yang paling berkesan yang mana dari sekian banyak? Paling berkesan di acara apa? Hubungan kerjasama kamu dengan band yang di luar negeri dan
punya kesan paling istimewa lah? Ya, yang istimewa ada beberapa. Jadi memang kan kalau zaman dulu, kalau sekarang kan skena itu kan kayak seperti berkelompok-kelompok ya. Kayak misalkan oh ini anak itu gitu. Kalau mungkin pada saat dulu tuh skena musik semuanya musik gitu, Kang. Oke. Jadi satu satu dunia, tiap negara itu sama skenanya, Kang. Iya, benar. Dengerinnya tuh lagunya sama gitu. Iya. Terkadang seperti itu ya gitu. Yang saya kayak akhirnya yang paling berkesan adalah ketika saya kan diundang tuh, ada satu band namanya Bless the Fall, nama bandnya. Dia di endorse memang dari sejak awal PSD gitu. Ya itu yang tadi bilang yang saya minta nggak nolak, langsung mengiyakan karena dia suka dengan celana jeansnya, terlihat oke, looks good katanya buat on stage. Mereka bilang seperti itu, nyaman juga karena bahannya straight. Ya akhirnya dia minta ketika PSD-nya progres yang lumayan bagus tuh, akhirnya dia minta kayak ada nggak sponsor dana sedikit buat bikin video klip gitu. Akhirnya kan kayak ada rezeki lebih, saya spend ke situ tuh kayak video klipnya support by PSD gitu. Jadi ketika di video klip mereka pakai PSD, akhirnya kan maksudnya satu Amerika tuh tahu PSD gitu. Alhamdulillah. Bandnya dari mana? Dari kota apa Dari dia? Amerika. Aduh, saya kotanya sih kurang hafal, tapi namanya Tapi itu yang paling berkesan. Bless dari the segi Fall. apa? Jadi, nah ada kesannya tuh ini. Kan saya akhirnya banyak acara tuh di luar negeri, nggak hanya cuman di Amerika aja, kadang ada di Eropa, di Asia kan mereka juga turnya keliling dunia ya. Ya. Yang paling berkesannya adalah saya pergi kemana-mana hampir berkali-kali ketemunya sama dia terus. Oh. Jadi sampai si manajernya Peter again. I go to Singapore, I met Peter katanya. I go to Europe, I met Peter. I go to USA, you again katanya. Jadi kayak dunia itu kecil ya. Bukan Bandung tapi dunia ini kecil kalau komunitasnya di situ-situ aja gitu. Jadi kayak wah gila, ya maksudnya sampai segitunya lah gitu. Tapi dampak efek dari situ tuh ya si PSD jadi terkenal di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, khususnya Asia gitu. Kayak saya pergi ke Jepang juga, yang paling shock buat saya kan saya pernah bikin acara Invasion Tour ya. Invasion Tour tuh kayak mengenalkan produk PSD ke orang-orang Jepang kan, bikin gig segala macem. Kayak saya nginep di hotel, tiba-tiba Jepang itu baru pertama kali saya datang ke Jepang, Kang. Tiba-tiba si pegawainya, si resepsionisnya, "Are you Peter from Peter Says Daddy?" Oh, kenapa lu tahu gitu? Kenapa tahu gitu? Terus dia ngeliatin foto ini, saya penggemar band ini. Ya akhirnya ternyata dampaknya sebesar itu dari si band ini gitu. Karena yang sukanya seluruh dunia, kan. Jadi memang terkesannya mungkin ya saya sih tidak berniat seperti itu. Terkesannya arogan dulu PSI selalu ingin ada di acara-acara luar negeri, tidak pernah ikut acara lokal gitu. Terkesannya kan seperti itu, tapi niatnya nggak seperti itu, Kang. Karena memang saya pengennya kayak dulu punya pemikiran ya, entahlah itu benar atau tidak pemikiran saya, kalau saya naik ke atas, kalau turun lebih gampang ke bawah. Tapi kalau sudah besar di bawah, mau naik ke atas kan kita harus naik lagi, lebih sulit lagi malah. Tapi kalau udah dari atas, kita promosinya menyebar ke segala area gitu, kita mau turun juga lebih gampang. Dulu ya, saya punya pemikiran prinsipnya seperti itu. Gitu. Jadi kemudian Peter Say Denim di tahun itu meledak lah, berapa lama ya? Setahun kan? 2008, 2009 udah menyebar hanya gara-gara band itu, karena memang pada saat itu si Macbeth, Atticus juga lagi rame. Band-band yang sejenis ya, sebutnya post hardcore emo lagi gila-gilanya kan di seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. Tahun itu memang gila-gilanya. Pergi kasarnya gini, kita pergi ke Thailand, kita pergi ke Singapura, ya gigsnya begitu sama semua stereotip ya. Sekarang udah beda-beda, udah kayak kayak ada, maksudnya kayak saya mempelajari Gen Z aja kan juga gaulnya sudah beda-beda, style udah beda-beda gitu. Kalau dulu sih kamu ngelihatnya kan sama semua. Sekarang ya memang ngelihat skena musik sekarang gimana? Ini tantangan buat saya, tapi tadi saya bilang juga kayak fashion akan berputar terus, Kang ya. Iya sih. Mungkin kita akan lebih adaptifnya akan lebih sering aja gitu. Jadi misal kalau harus 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita ada style yang baru, ya insya Allah kita mencoba menyesuaikan dan beradaptasi di hal-hal seperti itu. Nah, kemudian masa keemasan itu berlangsung lah ya, cukup lama ya. Ya lumayan. Terus kemudian PSD jatuh. Ya. Kenapa sih? Ya. Boleh nggak disini? Boleh. Ya buat teman-teman lah yang namanya bisnis kan perlu diketahui, kalau nggak untung kan, rugi. Bukan disclaimer sih. Angle-nya mau saya buka dulu karena
kita dibahas di depan ada tadi ada bridging di mana kita akan bahas kisah jatuh bangunnya bisnis, strategi membangun usaha dan seterusnya. Yeah. Seterusnya. Nah kalau soal jatuh bangun ini udah pakarnya nih kalau Peter nih. Jadi kalau nggak keberatan kita sharing di sini. Ya, jadi berlangsung 2007, 2008, 2009, 2010. Wah edan aja ya. PSD teh. Kalau nggak ada remnya ya mungkin edan terus gitu. Nggak ada rem. Edan Ternyata aja. Tuhan punya takdir yang lain buat saya. Apa yang terjadi? Wallahu alam ya, tapi saya selalu berpikir positif dan selalu bersyukur, Kang. Ya. Setiap takdir yang memang maksudnya kayak datang pada saya, baik itu baik maupun itu buruk ya gitu. Apa yang terjadi Jadi tahun 2014 akhir itu memang ada satu musibah yang dimana tidak direncanakan sama sekali oleh saya. Musibah emang kita bisa merencanakan. Ya, satu itu, tapi kan itu sebutnya musibah ya, Kang ya. Musibah mana? Tidak direncanakan, tidak diniatkan, tetapi saya dipaksa ya, terpaksa dan dipaksa harus beristirahat, Oke. berhenti untuk menjalankan PSD 2014 akhir sampai 2015 lah ya, akhir juga sampai 2016 awal. Akibat ya ada satu masalah finansial lah ya, yang memang ternyata itu menjadi hal-hal yang mungkin karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan saya di bidang finansial, ternyata imbasnya akan membuat saya mendapatkan satu masalah lah. Oke. Itu Jadi harus diberhentikan ya stop gitu. Jadi di tahun itu fix saya juga tetap kayak toko tetap masih buka tuh pada waktu itu. Buka ya? Masih ada, cuman karena saya sebagai penggeraknya, saya sebagai foundernya. semuanya nih, karena memang desain segala macam keputusannya dari saya, ya akhirnya tanpa saya juga pincang mereka, nggak bisa berjalan, tapi akhirnya malah mengecewakan beberapa customer yang akhirnya si customer ini pindah ke lain hati, Kak. Loyal customernya kabur. Ya, kabur dulu gitu. Ya di situ saya sih lebih ke introspeksi diri ya gitu. Ternyata ada banyak lah pelajaran sama hikmah. Oke, hikmah apa yang paling besar yang diterima seorang Peter? Bahwa misalnya ya kalau saya misal kalimat-kalimat aduh mun bahasa Sunda mah oh iya ya nggak temenang ngarawu kusiku teh nggak akan bisa. Misalnya yang kayak gitu. Hikmah apa yang paling dirasakan oleh seorang Peter? Ya saya introspeksi diri seperti ini, kayak brand keren. Sudah pasti laku kok. Pasti laku lah. Brand kayak PSD zaman dulu nggak mungkin nggak laku, kan. Dipakai band, pakai artis, semuanya orang-orang pasti gitulah. Termasuk kan orang brand-brand sekarang akan mencoba seperti itu nih. Mengkerenkan si brand tersebut nih gitu, supaya laku kan. Tapi ternyata setelah laku belum tentu cash flow kita sehat. Oke. Nah, karena dalam bisnis itu cash flow is everything, kan. Cash flow adalah segalanya. Oke, ini berkahnya buat gitu. Ya saya belajar gitu. Jadi paling besar cash flow adalah cash flow is everything kalau dalam bisnis, supaya bisnis ini supaya sehat dan bisa berjalan terus. Karena apa? Karena bisnis itu ketika berjalan akan selalu membutuhkan biaya. Gitu. Jadi biaya ini dari mana kalau nggak dari cash flow yang sehat? Nah, bagaimana? Jadi setelah kamu merasakan ini hikmah yang paling besar, ini kan banyak pelaku bisnis yang nonton ini Ubar BT ini menjaga supaya cash flow ini baik, itu yang paling harus dihindari apa, yang paling harus dijaga apa, yang harus dipertahankan apa, boleh di-share? Boleh nggak saya ngasih dulu pengalaman saya dulu? Boleh dong. Gini. Jadi ketika saya mendapatkan musibah, pelajaran demi pelajaran saya dapat, nasihat dari nasihat saya dapat. Terus karena saya tadi bilang saya orang yang pemikir dan pelajar. Pelajar tuh maksudnya kayak segala sesuatu dipelajari, cari ilmunya, nanya ke orang-orang yang tepat gitu. Ya saya di situ merubah karakter saya dulu. Membersihkan dulu istilahnya hal-hal yang buruk di dalam diri saya dulu. Yang biasanya saya konsumtif, saya harus mulai perbaiki dulu. Yang biasanya saya harus gimana, saya harus perbaiki dulu. Tapi memang segala sesuatu memang harus dari dalam diri dulu, kan gitu. Baru bisa ke yang lain gitu. Karena kalau mencoba untuk bisnis saya harus sehat tapi dalam diri masih belum bisa, itu akan sulit, akan susah. Itu inline ya? Iya, itu selalu harus pasti begitu. Jadi dari mulai saya beres nih kayak menjalani lagi kehidupan 2016, 17, 18 sampai sekarang ya kurang lebih 9 tahun tuh. Saya tuh sebenarnya kayak
ngasih jualan PSD tapi khusus untuk loyal customer. Oke. Sambil berbenah diri dan belajar, Kang, gitu. Belajar, bener-bener pure belajar. Belajar tuh kayak gimana sih kalau saya harus bisnis harus gimana, terus saya juga harus bisa menerima kehidupan saya memang mungkin nggak kayak dulu gitu kan, gimana caranya menghidup apa berjalan seperti biasa orang-orang biasa gitu, jangan terlalu ya kayak dulu lah. Kalau dulu mungkin karena juga saya mengawali dan mulainya terlalu muda, Kang. Umur 22 tahun. Oke. Memulai itu. Jadi ya wajar lah gitu, banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tapi kan manusia perlu melakukan kesalahan, Kang, untuk belajar dan menjadi lebih baik. Belajar menjadi lebih baik dan mendapatkan ilmu yang baru. Itu harus gitu. Ya saya kan tadi bilang saya bersyukur setiap kesalahan saya buat, tapi kesalahan ini membuat saya menjadi orang lebih baik lagi dan lebih mengerti lagi gimana caranya. Nah, terus saya pelajari, saya jalanin kehidupan yang memang menjadi orang biasa aja ya. Maksudnya biasa itu ya kayak bener-bener membumi lah. Kayak saya juga sama istri juga kayak kita harus lebih ngirit, harus lebih bijak dengan keuangan. Ya saya belajar di situ yang akhirnya alhamdulillah gitu. Ternyata belum kepikiran nih, Kang, kayak PSD harus comeback atau gimana? Enggak. Belum kepikiran sama sekali. Beberes diri aja dulu. Bersihin semuanya dari mulai ibadahnya diperbaiki lah, hal-hal yang kayak gitu. Mungkin dalam arti hijrah buat saya itu lebih baik aja. Bukan saya jadi pakai setelannya jadi gimana, cuman lebih baik dari diri saya aja gitu. Semuanya dalam segala hal, Kang, ya gitu. Dari segi finansial, dari segi perilaku saya, karakter saya, pribadi saya, atau apapun lah gitu menjadi lebih. Tapi alhamdulillah ternyata kan umur, waktu, pengalaman merubah semuanya. Gitu. Kalau tapi juga saya tidak menyesali kayak andaikan saya memulainya tidak di umur 22, tapi saya nggak menyesali itu karena semua sudah takdir Tuhan gitu. Buat apa menyesal? Iya, saya takdir Tuhan karena memang lebih cepat gagal lebih baik sebenarnya gitu. Karena kan kegagalan di awal itu lebih baik dibanding gagal di akhir gitu. Ya akhirnya saya bisa belajar. Alhamdulillah di umur 40 ini kan ada hormon ya. Hormon bikin semangat gitu. Saya juga sempat bilang ke istri, kok umur di 40 ini ya kok kayak balik ke umur 20 nih. Semangatnya membara. Kita pengen berlari lagi ya? Pengen berlari lagi. Ya. Tetapi sudah tahu pernah ada yang kesalahan yang harus dibuat lagi. Plus daripada ke hal yang negatif, mendingan ke yang positif. Gimana kalau mulai lagi PSD? Siapa yang pertama kali ngomong gitu? Gimana ya kalau mulai? Iya, saya bilang sama istri. Gitu. Kamu tapi yang gimana ya? Karena ya jujur selama 9 tahun ini bukan diem aja ya, Kang ya. Saya sudah mencoba usaha yang lain, Kang. Apa tuh? Apa yang pernah di F&B lah, makanan, kuliner pada saat Covid segala macam, terus bisnis yang lain ya apapun lah itu. Ya ternyata Tuhan membenturkan lagi, mentakdirkan lagi kok ke PSD lagi ya gitu. Karena terkadang gini, Kang, saya pengen jadi content creator misalnya kayak siapa yang sukses, saya nggak bisa. Atau saya pengen jadi pebisnis F&B kayak teman-teman saya nih kayak yang sudah sukses, sudah bisa kaya raya, ternyata nggak bisa. Takdir saya, jodoh saya tidak di situ, Kang, gitu. Balik lagi ke situ, memang hidup itu nggak bisa memaksakan diri gitu. Kayak, saya pengen jadi pebisnis, misalkan maaf nih teman-teman kayak Om Peter, kayak Mas Peter bisnis gini, saya bilang bisa aja, tapi harus sesuai dengan tadi yang saya bilang kemampuan, ilmu pengetahuan dan skillnya memang di situ. Jangan memaksakan gitu, karena takdirnya kadang kalau salah malah jadi boncos, Kang. Ya bisnis. Tapi kan semua bisa dipelajarin. Betul, pelajari ini kan butuh waktu. Butuh pengalaman dan butuh kegagalan dulu gitu. Trial errornya bisa nggak gitu. Tapi kan yang terjadi sama Peter kan wah besar banget lah. Ada nggak sedikit si PSD ini traumatis gitu buat kamu? Iya. Wah, kayaknya gua harus mulai lagi PSD lagi. Tapi kan dia menakutkan, pernah buat kamu jatuh. Betul. Banyak banget. Jadi pelajarannya gimana menghapuskannya? Jadi sebenarnya kayak pelajaran sebelum memulai itu kayak ketika mau mulai ya. Karena kan flashback lagi ke 9 tahun ke belakang gitu kan. Saya harus jadi orang yang lebih mungkin lebih santai, lebih rileks, tidak gerabak-gerubuk, segala sesuatunya difikirkan. Jadi lebih ke situlah gitu. Ketika memulai PSD memang ada perasaan takut nggak laku, takut dibenci orang, takut banyak lah, manusiawi lah karena jangan kan saya, Kang, seorang ustadz sekalipun juga ada yang suka, ada yang benci gitu kan, padahal dia mengajarkan hal-hal yang baik gitu, apalagi saya gitu. Tapi
Ya Bismillah, saya bilang niatnya baik, mudah-mudahan Tuhan memudahkan, melancarkan. Saya niatnya begitulah. Ya kalaupun ada kendala permasalahan, nama juga manusia, insya Allah kita perbaiki satu-satu, kita cari solusinya satu-satu. Ya ketika memulai, ya saya sih la haula aja, Bismillah. Ya kalau dibilang takut banget, takut gak laku, takut kayak Tapi mengatasinya gimana? feedback ya saya ngedoa kan nggak ada lagi ya Berdoa. nggak ada lagi sih Nggak ada kayak lagi ya? nggak ya cara satu-satunya adalah ya ngedoa. Saya sebelumnya aja juga kayak udah nazar ya. Saya tuh dari ya maksudnya bukan soalim nih, bukan Ya. soalim, tapi memang pribadi saya ketika saya dapat masalah tuh mungkin boleh tanya istri saya ya, dari situ sampai sekarang Kang ya saya nggak pernah lewat sholat tahajud kan, Alhamdulillah. selalu berdoa. Wah, hebat Jadi Bisa sholat jadi tahajud terus. berdoa. Jadi ketika sholat tahajud itu bukan meminta sesuatu, tapi kayak bersyukur aja saat ini masih dikasih kesehatan, keluarga yang utuh, sama anak-anak yang sehat dan pinter. Udah begitu aja. Sisanya gimana Tuhan aja lah gitu. Tapi Dan setelah kita mah cuma bisa berencana ya. ya ketika setelah punya rencana itu juga saya begitu. Saya punya rencana ini ya saya kayak curhat, saya selalu curhat sama yang di atas. Saya punya rencana ini ya Allah. Gimana ya? Kalau jadi saya selalu nih segala sesuatunya kalau dimudahkan lancarkan. Kalau tidak dimudahkan misalnya segala ada hambatan segala macam berarti enggak. Oke. Apapun itu. Saya selalu setiap keputusan, setiap apapun lah ya, saya selalu begitu. Jadi kalau lancar berarti ini mudah. Berarti ini bisa lah gitu. Tapi ternyata kalau ada hambatan suka ada aja kayak ada hadapan, tapi kitanya maksa itu bakal jadi bencana. Pasti begitu. Tapi kadang-kadang itu tipis antara kita dicoba untuk apa sih namanya ulet gitu ya. Kita kan kadang-kadang persistence gak Ya, teh mau mengerjakan ini. Beda tapi beda Kang. Beda. Beda. Nah, beda ini gimana? Kalau saya nih selama pengalaman terakhir nih taruhlah kayak gini. Kayak segala sesuatu dari mulai cari sekolah anak. Ngotot gitu kan kita perlu kan dalam berbisnis perlu Iya, ngotot tapi kalau ternyata jangan ada maksa. Jangan maksa. Kan tipis bedanya. Ya, Antara ngotot dengan gini, jangan- contohnya dengan begini maksa. kan. Oke. Contohnya gini. Oke. Saya segala sesuatu dari mulai sekolah anak atau cari rumah atau apapun lah keputusan yang dalam hidup itu selalu kan berdoa dulu. Ya Ya. Allah mudahkan kalau ini ternyata kedepannya baik buat anak saya atau buat keluarga saya, tolong mudahkan jangan persulit. Oke, Nah, oke. jadi ketika saya mendapatkan satu kesulitan itu tuh biasanya suka ada gantinya. Oke. Tiba-tiba Ya, ada kayak plan B-nya. plan B-nya, lu pilih ini aja, ini lebih baik. Biasanya gitu Kang. Ya nggak tahu kalau kehidupan orang lain ya. Tapi karena saya terbiasa seperti itu, misalkan taruh dari sekolah anak, sekolah anak sulit banget nih. Yang satu ternyata, maaf ya kalau kondisi dulu kan memang tidak sama kayak sebelumnya Ya, saya lagi jaya. ya. Ini nggak bisa dicicil nih gitu bayarnya gitu. Jadi kan mental tuh. Ya, ya. Bisa maksain takutnya jadi masalah nanti ke depannya Kang. Karena kan saya belajar dari pengalaman Iya, gitu. betul. Terus kesini lagi kok mentok-mentok, tiba-tiba kesini bagus tapi ternyata dia welcome. Jadi kan kayak keputusan itu tuh kayak kesini aja deh. Artinya mungkin gini ya, Gimana ya? lebih buka mata, lebih buka telinga ya. Betul. Ketika kita dibenturkan sama sesuatu, Betul. coba kayak second opinion lah kalau misalnya kita periksa ke dokter mah ya. Betul. Coba second opinionnya dicek dong Betul, gitu. betul sekali. Jadi boleh apa harus kita Harus persisten, persistence harus. Tapi ketika benturan itu datang, coba agak buka mata buka Betul telinga. sekali. Benar sekali itu. Ya Itu, kan? itu tepat sekali. Barangkali sebetulnya ada offering yang lain yang lebih mudah mungkin itu jalannya. begitu jalan, tapi tetap menuju ke sana kok. Tetap menuju ke sana. Begitu. Hanya jalannya aja berbeda kan. Begitu banget, begitu Itu banget. pelajaran yang diraih ya, bahwa bukan maksa jadinya. Nggak maksa. Persisten tetap, tapi caranya berbeda. bisa Mungkin jadi kita banyak harus pilihan. lebih slow, lebih Ya, santai, ya, oke. tapi kok tujuannya tetap sama. Begitupun ketika mulai PSD, saya mencoba berdoa dulu, hari demi hari, minggu demi minggu ya, sampai tahunan lah ya gitu kayak. Kenapa kan ada banyak yang orang, kenapa sih baru sekarang lu mau mulai? Gue bilang. Mungkin kalau gue dulu juga sempet Kang, 2019 udah mau mulai. Akhir COVID Kang. Iya benar. Bener aja nggak jadi gue bilang. Untung juga nggak Untung dipaksain. juga gitu kan. Karena apa kalau dipaksain seperti Akang bilang persisten maksa gitu. Bisa boncos Kang Iya. gitu. Wah, pasti boncos pisan. Gitu, jalan Kena tapi COVID bisa mah. boncos Iya, gitu. iya. Jadi Oke. sempet mau mulai lagi 2023 kan beres Covid tuh. Kan mau mulai tuh sambil lihat dulu gimana Iya, nih gitu. Oke. Ya barulah 2025 sekarang tuh karena memang tadi dibilang semangatnya ada, Iya. kesiapannya ada, ya alhamdulillah ya
ya saya sih udah hasil berdoa lah gitu Ya, lah, udah oke. berdoa dan jawabannya ini gitu. Jadi tidak semata-mata kan ada orang bilang kenapa sih baru sekarang, kita udah nunggu dari dulu. Ya karena itu tadi Ada prosesnya. ada prosesnya. Oke, kita sudah di segmen akhir, kita harus sum up nih, Peter. Jadi sekarang PSD hadir dengan semangat yang baru, Alhamdulillah. tetap ada rootsnya, tetap ada, Ada, tapi alhamdulillah, menjawab tren yang baru juga. Silakan dicek produk-produknya PSD di Instagramnya, datang ke tokonya di Jalan Sultan Agung, boleh juga ya. Kamu tiap hari ada di sana nggak? Sering. Oh, tiap hari nggak sih? Nggak, tapi sering ada ya. Sering ada, ya. Kalau mau ketemu Peter boleh di sana, tapi sekarang udah di segmen Bisa akhir. janjian dulu. Kita sudah di segmen akhir, kita harus kasih share apa yang dialami oleh, kan gini, pengalamannya Peter ini dengan PSD-nya dan jatuh bangunnya bisnis itu, kalaupun gua ditawarin, saya ditawarin, bayarlah supaya dapat pengalamannya dia, nggak mau sih ya. Betapa mahalnya. Ya betul. Ya, Betul sekali, pengalaman adalah harus guru. dijalanin. Pengalaman adalah guru paling berharga, itu bukan omong kosong. Betul sekali, betul Dia sekali. mah benar-benar mengalamin. Misalnya, lu biar tahu apa hikmahnya dari yang gua alamin, kata lu teh ya ke gua, sok lah, lu bayar aja gitu. Dan orang pasti nggak mau. Nah, Iya. sekarang kita bagi ini ke banyak yang muda-muda nih yang nonton Iya. kita nih, Peter. Bagi ini ke para pelaku usaha yang masih pada muda, yang mungkin sekarang lagi baru mau Iya. membesar, cobaannya lagi banyak-banyaknya, atau lagi di titik terendahnya, atau justru lagi di masa kejayaannya. Beberapa hal yang bisa kamu share apa yang harus hati-hati, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dijaga baik-baik, apa boleh? Jadi ketika kita di atas, kita tidak akan selamanya di atas, Kang. Ya, ya. Sama begitupun ketika kita di bawah, jangan sedih, Ya. jangan sedih, jangan Ya. bersedih. Ya. Tidak akan selamanya posisi kalian di bawah. Ya, ya. Jadi ketika kita lagi merangkak ataupun lagi berjuang, terus aja lakuin. Ya. Eksis, berjuang, berjalan. Walaupun misalkan taruhlah, tapi kan kita harus bertahan segala macam, harus modal harus selalu ada. Saya bilang Tuhan tuh mah pemberi rezeki yang luar biasa lah. Setuju. Kalau kitanya berdoa, niatnya baik, insya Allah Ya. bisnis itu akan berjalan. Apalagi kita punya anak, kita punya keluarga, kita nggak akan kelaparan lah. Intinya satu itu aja deh. Ya. Kurang itu dalam arti kata ada sesuatu nih, karena pelajaran buat saya kan. Kurang itu mungkin tidak bisa beli mobil baru, motor baru, mungkin kan, mungkin seperti itu. Tapi kalau cuman bertahan hidup, semua orang bisa bertahan hidup kok. Ya. Jadi ketika punya bisnis bertahan pasti bisa, insya Allah. Gimana cara bisa misalkan naik kembali atau bisa lebih maju, lebih apa? Ya kalian yang lebih tahu. Cari apa kesalahannya. Jangan diulang lagi. Ya cari, perbaiki satu persatu. Tidak harus dari bisnisnya langsung, tapi dari diri sendiri kita dulu. Perbaiki. Itu sih sebenarnya paling penting. Itu yang paling penting. Ketika buat teman-teman yang lagi berjuang gitu. Sama juga buat orang-orang yang sedang berjaya nih. Kejayaan itu pasti ada waktunya, Kang. Ya. Tidak selamanya orang ada di atas. Oke. Seorang presiden aja akan ada waktunya lengser gitu. akan habis masa jabatannya. Gitu. Ya, Jadi ya. kayak kita sebagai manusia ketika di atas ya jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu istilahnya menghabiskan banyak uang lah gitu. Kayak saya sih pelajarannya kayak setiap kali ada keuntungan lebih baik ditabung lah, Kang, Ya, gitu. ya, oke. Jangan dipakai yang aneh-aneh gitu, karena masa sulit akan selalu datang kok gitu. Jadi lebih baik ya ke situlah ketika lagi gampang nih nyari duit nih. Ya lebih baik dibanyakin istilahnya aset lah atau usaha yang lainnya. Oke. Jadi lebih mengesave atau menyelamatkan lah, menghitung ketika kita nanti lagi sulit atau lagi susah, kan selalu ada masa-masa itu loh di setiap manusia kan. Ya istilahnya kita tetap bisa survive gitu. Oke. Satu itu tuh buat teman-teman yang lagi memang berjuang mau membangun bisnis. Ya. Di awal juga modal sebenarnya bukan hal utama ya, tapi memang satu kemauan. Keinginan keras gitu. Jadi kemauan, keinginan juga mau berdarah-darah dulu kalau di awal bekerja keras. Oke. Plus yaitu bisnis jangan coba-coba, jangan ikut-ikutan, dan jangan aji mumpung. Oke. Lebih baik bisnis sesuai dengan, kalau saya ya. Saya pribadi, opini saya karena saya menjalani, saya berbisnis sesuai passion, Kang. Ya. Sesuai kesukaan, keinginan, kemampuan, dan skill. Kenapa begitu? Ketika ada momen di saat
bisnis itu tidak menghasilkan uang, tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Iya. Kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Setuju. Dan hasilnya pasti terbaik. Selalu. Oke. Selalu Karena kita kerjakan melakukan yang terbaik. Sip. Seperti Setuju. itu. Oke. Terakhir, harapan untuk PSD dengan baru saja buka store-nya, kemudian hadir lagi di masyarakat, dan mungkin ada yang pengen disampaikan Ya. buat fans-fans. Ya, bismillah lah ya, karena saya memulai semuanya dari nol. Alhamdulillah kalau harapan teman-teman, harapan dari customer atau siapapun yang sangat besar, Kang. Karena baru 16 hari aja tawaran demi tawaran atau misalkan permintaan dari permintaan itu besar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya tapi ini baru 16 hari, Ya. saya cari uang dulu. Ya. Insya Allah kedepannya, entah itu harapan teman-teman kayak ada acara gigs, festival musik, dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijalankan dan PSD bisa sebesar dan sehebat zaman dulu lah. Oke, amin. Kita bisa, istilahnya saya dengan PSD bisa kontribusi lagi ke acara-acara musik, memberikan lagi kepada teman-teman lagi, anak-anak musik, komunitas gitu. Insya Allah, Amin. bismillah mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin. Ya mudah-mudahan lancar lah ke depannya. Oke, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Peter juga jadi harapan kita semua ya. Mudah-mudahan PSD hadir lagi dengan riang gembira di tengah-tengah kita semua, dan apa yang direncanakan oleh PSD ke depannya diberi kelancaran. Amin. Kalau pelajaran yang gua ambil dengerin tadi ngobrol kita, karena kita sama-sama Muslim, Rasulullah pernah bilang kan, yang di tengah-tengah itu yang selalu yang lebih baik. Betul. Ya. Jadi Jangan serakah tapi juga jangan kekurangan gitu. benar. Jadi harus balance lah. Balance aja. Beliau kurang gimana ngajarin kita untuk balance ya, kayak cari, kalau ngomongin dunia ya, cari dunia seperti kita mau hidup selamanya gitu ya. Tapi kalau cari akhirat seperti kita mau mati besok. Jadi Betul. kalau kita pegang itu teguh, jadi emang nggak akan tuh bablas dunia nateing, Betul. atau hayo we di masjid tenangan duit mah hirup oke. Tidak diajarkan juga sama Rasulullah begitu. Betul, Ya, betul. ya kan? Jadi memang yang tengah-tengah itu yang Tengah-tengah. selalu lebih baik. Mudah-mudahan sukses terus, Amin, Peter. amin, Terima kasih amin. banyak sekali lagi Mohon, Kang untuk Edi. waktunya datang ke sini. Terima kasih. Ketemu di inilah, kita lah di Sultan Agung lah, nanti saya main ke sana. Siap, Oke. tunggu. Hatur nuhun. Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Ubar BT. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.